Masuk bab selanjutnya. Babu karahati qawli ma sya'allahu wa sya'a fulan. Ini juga makruh. Ma sya'allahu wa sya'a fulan. Sama seperti sebelumnya, jika salah di dalam hatinya maka menjadi keluar dari iman. Jadi makruh mengucapkan kalimat Masya Allahu wa sya'a fulan. Secara lafaz memang betul. Kalau tidak Allah kehendaki, tidak akan terjadi. Wa sya'a fulan itu, ini dalam akidah kita kan memang manusia itu berkehendak. Tapi ingat, kehendak kita ini tidak akan terwujud kalau Allah tidak menghendaki apa yang kita kehendaki. Dan sudah sering kita jelaskan masalah teori kasabnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Ini adalah menyadari kalau kita ini punya kehendak. Dan kehendak kita ini dikehendaki oleh Allah. Bunyinya adalah Allah menghendakimu berkehendak, maka engkau berkehendak. Jika Allah tidak menghendakimu berkehendak, maka engkau tidak akan berkehendak. Jika Allah menghendaki sesuatu, jika Allah menghendakimu berkehendak, maka engkau akan berkehendak. Dan akan terwujudlah kehendakmu. Nah, seperti itu. Nah, tapi kalau yang enggak boleh itu menyamakan kehendak kita adalah kehendak Allah. Kalau kita menyamakan kehendak kita dengan kehendak Allah, ini keluar dari iman. Misalnya seseorang mengatakan kepada sang raja, sang raja, ini tidak akan terjadi kecuali kehendak Allah dan kehendakmu. Disamakan. Menyamakan, keluar dari iman, kafir. Tapi kalau tidak menyamakan, karena apa? Kita semuanya sudah tahu, seperti mengatakan, oh dokter ini menyembuhkan fulan. Enggak kafir. Kenapa? Kita tahu bahasanya bukan dokter menyembuhkan, hanya perantara. Cuman dalam bahasa manusia. Wah ini, aduh, satu piring ini bakal mengenyangkan saya. Padahal yang mengenyangkan siapa? Allah. Cuman ini tidak kafir. Karena apa? Kita punya keyakinan yang mengenyangkan bukan makanannya Allah. Sebab ada orang makan enggak kenyang-kenyang. Nah, cuman karena kalimatnya ini ada syubhat, bisa kabur, maka dikatakan makruh, hindarilah. Jangan mengatakan Masya Allah wa sya'a fulan. Karena khawatir nanti ada orang menyamakan. Kalau ahli iman nggak mungkin menyamakan. Apalagi kita punya akidah ahli sunnah wal jamaah syariah. Jelas bahasanya kehendak kita ini adalah karena kehendak Allah. Dan memang betul tidak akan terjadi kecuali atas kehendak Allah. Sehingga kalau suatu terjadi kata kehendak Allah dan kehendakku. Tapi di saat kita mengatakan kehendakku, karena Allah menghendakiku berkehendak. Bukan kita seolah bersaing dengan Allah. Seandainya Allah berkehendak lalu saya tidak berkehendak, tidak akan terjadi. Oh kafir. Sehingga kalimat-kalimat yang syubhat semacam ini hendaknya dihindari. Maka Imam Nawawi mengatakan dengan babu karohat. Sebagian ulama mengatakan langsung haram kalimat semacam ini. Karena menyamakan, tapi Imam Nawawi lebih tekik, lebih teliti dalam ini. Karena secara lafaz memang benar tidak akan ada yang terjadi kecuali kehendak Allah. Dan bicara tentang kehendak kita, Allah menghendaki, lalu aku menghendaki, maka terjadilah. Lalu ada adab bagi begitu. Setelah Nabi melarang, ada tata krama supaya keluar dari syubhat kalimat tersebut. An Hudzaifah bin al-Yaman. Misalnya saya mengangkat ini supaya jelas bahasanya kenapa Imam Nawawi kok mengatakan makruh sementara yang lain mengatakan haram. Saya menghendaki mengangkat ini alat. Saya menghendaki mengangkat pena. Secara mana adalah ini tidak akan terjadi kecuali kehendak Allah dan saya menghendaki untuk saya angkat. Benar secara lafaz. Tapi kalau saya menjejerkan kehendak saya dengan kehendak Allah, keluar dari iman. Tidak akan terangkat pena ini kecuali kehendak Allah dengan kehendak saya. Seolah-olah apa? Sama antara kehendak saya dengan Allah, syirik.
Maka baginda Nabi mengajarkan adab tata krama dalam berucap. An Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu qala anin Nabi, dari baginda Nabi SAW, qala, beliau bersabda, la taqulu ma syaa Allah, jangan katakan ma sesuatu syaa yang dikehendaki Allah oleh Allah akan terjadi, wa syaa fulan, dan yang dikehendaki oleh fulan seseorang. Jangan dijajar begini, kurang adab. Biarpun ahli iman tahu seperti tadi mengatakan, wah ini dokter ini menyembuhkan saya. Ya kita tahu bukan dia menyembuhkan. Kalimat si fulan membunuh fulan, kita tahu yang membunuh sesungguhnya siapa? Allah. Tapi ahli iman mengerti yang membunuh adalah Allah, ajal dari Allah. Cuman kalimat hendaknya ditata. Ini menjadikan syubhat, sehingga dirubah oleh Nabi. Walakin qulu, akan tapi katakanlah dengan kalimat yang lebih aman. Masya Allahu, apa yang Allah kehendaki akan terjadi. Thumma sya'a fulan, kemudian juga yang dikehendaki oleh seseorang. Thumma, menunjukkan martabat di bawahnya. Kehendak Allah adalah rakam wahid, nomor satu. Setelah itu adalah kehendak kita manusia, bawah jauh. Tapi bagi orang belajar akidah memang kalimat semacam itu nggak ada masalah, sehingga Imam Nawawi mengatakan makruh. Dalam ucapan kita sehari-hari banyak kalimat. Kalau saya tidak berkeinginan mengangkat ini, tidak akan terangkat. Kalimat tidak syirik ini. Karena kalau saya tidak mengangkat. Secara zahir kan semacam itu. Biarpun nanti bisa saja Allah angkat, ada angin terbang dia, mungkin. Cuman bahasa ini tidak sampai syirik. Kalau saya tidak ingin mengangkat ini, akan terangkat. Ini zahir lafadznya nggak ada masalah, karena saya ahli iman bahwasanya semua yang adalah dari Allah, kekuatan dari Allah, kehendak dari Allah. Akan tapi Imam Nawawi mengajarkan, biarpun secara lafadz itu tidak mengeluarkan orang dari iman, akan tapi bisa saja itu ada syubhat di dalamnya, ada ketidakjelasan, maka digantilah yang lebih jelas. Nabi mengganti dengan lebih jelas. Apa itu? Thumma, Allah menghendaki ini terangkat, kemudian saya menghendaki, lalu terangkatlah pena. Thumma sya'a fulanun, rawahu Abu Daud bi isnadin sahihin, hadis diriwayatkan Imam Abu Daud dengan isnad yang benar.